UU perampasan aset didesak segera disahkan, Mahfud buat Jokowi ketakutan. UU perampasan aset didesak segera disahkan, Mahfud buat Jokowi ketakutan. Berbagai upaya terus ditempuh Menko Polhukam Mahfud MD agar dapat segera disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Sikap tersebut sebagai bentuk komitmennya dalam memerangi tindak pidana korupsi baik dari segi pencegahan maupun penindakan. UU ini penting untuk pemberantasan korupsi. Kita akan cari caranya. Kita juga akan mengubah UU KPK supaya lebih diperkuat. Tidak usah nunggu putusan pengadilan. Karena banyak perkara yang sedang berjalan, asetnya dialihkan. Jadi ambil dulu, ini ada dugaan tindak pidana. Ambil, kata Mahfud. Dirinya juga tak ambil pusing karena langkahnya itu membuat sejumlah pihak bahkan Presiden Jokowi sekalipun tampak kelimpungan. Padahal dulu DPR yang nantang-nantang kita, yuk kalau pemerintah mau sekarang ajukan, kami segera sahkan. Kami sudah ajukan, sampai sekarang belum juga disahkan, tegasnya. Kenapa Pak Mahfud ingin menjadi cawapres? Ada hal apa yang memotivasi diri untuk mengabdi bangsa dan negara 5 tahun lagi dengan tugas yang cukup berat? Bukanlah masa abdi Pak Mahfud sudah cukup dan bisa menikmati hidup saja? Saudara, saya tidak pernah melamar menjadi cawapres. Saudari ikuti saja pemberitaan-pemberitaan dalam 2 tahun terakhir itu nama cawapres bermunculan. Ada yang mengiklankan diri lewat ATM, lewat spanduk, lewat baliho, lalu mengadakan pertemuan-pertemuan umum, lalu direkayasa agar ada yang berteriak calon presiden, calon wakil presiden. Saya tidak. Sampai saat-saat terakhir saya tidak pernah mendekati partai-partai gitu agar saya dipilih sebagai cawapres. Saya tidak mungkin wapres karena saya bukan orang partai politik yang bisa menyodorkan diri gitu. Nah, ketika pemilihan cawapres justru saya diminta. Saya diundang oleh Bu Megawati bahwa saya katanya sudah mempertimbangkan banyak faktor, Bu Megawati dan pimpinan partai politik yang tergabung dalam, kalau disebut dalam tanda petik koalisi pengusung, itu minta agar saya menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tugasnya apa? Tugasnya ya spesifik. 1, penegakan hukum, 2, pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan membangun demokrasi yang substantif. Jadi sebenarnya saya tahu juga ya, saya sudah sejak, kalau dihitung perjuangan untuk negara, sebelum menjadi pejabat, sejak mahasiswa saya sudah selalu turun ke jalan. Ya, terutama sejak tahun 78, ketika saya mahasiswa tingkat 1 sudah ikut demo-demo agar dilakukan perubahan pemerintahan. Pada waktu itu tahun 78 loh. Perjuangan baru berakhir tahun 98 ketika Pak Harto jatuh. Nah, disitulah saya baru mulai masuk ke area reformasi. Nah, di situ masuk ke pemerintahan kemudian. Berarti kalau dihitung sudah 24 tahun lah saya ikut di pemerintahan, selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi menteri, kemudian jadi menteri lagi, pindah kemudian menjadi anggota DPR, pindah menjadi hakim konstitusi, pindah ke Badan Ideologi Negara, Badan Pembinaan Ideologi Negara, dan terakhir pindah ke Menko Polhukam. Sebenarnya sudah cukup 24 tahun. Dan saya bersyukur, meskipun mungkin saya merasa terlalu subjektif, saya bersyukur bahwa saya mampu menjaga diri saya selama terjun di pemerintahan sesuai apa yang saya idealisasikan dulu mengenai pemerintahan yang bersih. Pejabat yang bersih, pejabat yang tidak korup. Sehingga saya merasa 24 tahun sudah cukup sebenarnya bagi saya. Dan ketika saya mau menjadi cawapres karena diminta, ada yang bertanya, kebetulan
tadi malam ini Mbak Melani tanya ke saya ini dalam acara temu dengan anak-anak di Medan. Pak, apakah Bapak nanti kalau jadi wapres akan tetap idealis, tegas, dan berani? Saya bilang iya, akan lebih dari itu. Kenapa? Karena menurut saya dari sudut usia ini adalah masa terakhir, bonus lah. Sebenarnya kalau masa akhir seharusnya ya sudah berakhir. Tugas saya kan saya sudah 66 sekarang. Nah ini kalau jadi lagi tambah 5 tahun. Berarti secara logis dari sudut umur mungkin tahun berikutnya saya memang sudah harus betul-betul pensiun. Nah, oleh sebab itu saya bilang, saya tinggal sisa ini sebagai tambahan. Dan ini pun sebagai bonus. Oleh sebab itu saya bilang, saya tidak akan mengorbankan reputasi saya selama 24 tahun yang menjalani berbagai jenis tugas di pemerintahan dan kenegaraan dengan relatif menurut rasa subjektif saya relatif dan rasa keyakinan dengan relatif bersih dan tidak gagal gitu. Saya tidak akan mengorbankan 5 tahun ke depan misalnya karena menjadi wapres lalu semangat saya menjadi turun. Berarti saya membuang reputasi saya selama 24 tahun di jabatan pemerintahan dan 20 tahun berjuang di jalan untuk membangun demokrasi. Sehingga kalau saya ditanya, kenapa Bapak ingin menjadi cawapres? Saya tidak ingin. Terus oleh sebab itu di dalam kampanye-kampanye saya juga saya katakan, wahai rakyat, wahai anak muda yang sering ketemu saya, kamu tuh jangan milih kalau hanya berdasar kegenitan, berdasar pesanan, berdasar hura-hura. Termasuk jangan memilih saya kalau Anda tidak yakin bahwa saya lebih baik dari yang lain. Karena negara ini harus diatur dan dikendalikan secara sungguh-sungguh agar tidak kembali menjadi rusak.